Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua baik-baik saja. Pada chapter-chapter terakhir kita dikejutkan dengan nama asli buah setan Gomu Gomu no Mi yang bernama Hito Hitonomi model Dewa Matahari Nika. Dan yang paling mengejutkan adalah buah setan ini ternyata bukanlah bertipe Paramecia. Ternyata buah setan ini bertipe Zoan. Dan meskipun Goldie Roger sang raja bajak laut telah mati, tidak sedikit dari orang-orang yang masih percaya bahwa Roger sepertinya pemakan buah setan. Pada awalnya kami memang ingin mempercayai bahwa Roger tidak memakan buah setan. Namun ada sebuah pemikiran gila yang baru saja terlintas dalam otak kami, bahwa bagaimana jika ada clue terselubung yang menyiratkan bahwa Roger adalah pemakan buah setan juga. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita One Piece berjalan secara perlahan. Informasi-informasi yang hadir dalam dunia One Piece itu sendiri diberitahukan perlahan demi perlahan. Seperti contohnya, meskipun Dr. Vegapunk adalah sosok yang begitu hebat mengenai buah setan, namun Eiichiro Oda tidak mengungkapkan segala hal tentang buah setan ketika pembicaraan mengenai Dr. Vegapunk disebutkan dalam cerita. Contoh-contoh fakta mengenai buah setan adalah manusia tidak bisa memakan dua buah setan sekaligus karena hal itu bisa membuat dirinya meledak. Atau ketika kita memakan buah setan, maka kita berasa seperti jiwa atau iblis masuk ke dalam tubuh kita. Dan kami dari dulu yakin bahwa buah setan adalah tingkat tertinggi dari penggunaan konsep perubahan genetik yang diusung oleh para ilmuwan yang bernama Meds. Bagi yang tidak tahu, dahulu kala ada sebuah grup ilmuwan yang berisikan Vegapunk, Jaji dan juga Queen. Dikatakan bahwa para ilmuwan ini menemukan konsep yang disebut sebagai perubahan genetik atau perubahan DNA. Dan dari chapter-chapter terbaru, tepatnya di Arc Wano Kuni, dari kasus Sanji kita belajar bahwa Sanji adalah manusia yang genetiknya juga diubah. Ia adalah manusia super yang genetiknya dicampur dengan genetik ras milik King, sehingga ia bisa menghasilkan api pada serangan-serangannya. Ditambah Sanji memiliki kerangka tubuh super kuat yang disebut dengan exoskeleton. Dan hampir dari semua anggota keluarga Jaji, terutama anak-anaknya, memiliki alis yang melengkung. Pada SBS volume ke-7, ada seorang fans yang bertanya, kenapa alis Sanji melengkung seperti itu? Apakah ini adalah fashion? Lalu Oda menjawab, Anda di sana, duduk. Sekarang dengarkan, semua orang hidup dalam lingkaran. Matahari, bulan dan bumi semua berputar dalam lingkaran. Dan jika bumi tiba-tiba berhenti berputar, planet ini akan diselimuti gelombang pasang. Itu akan mengerikan. Sekarang ingat bahwa alis Sanji menyalurkan energi melingkar yang sama kuatnya. Renungkan ini, kamu boleh pergi. Lalu dalam sebuah SBS yang lain, ada seorang fans yang bertanya, trik ketika Sanji mengalahkan Jabra, jika itu terlalu panas untuk Jabra, bukankah itu harusnya membakar Sanji juga? Bukankah seharusnya Sanji seperti Yow? Lalu Oda menjawab, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Apakah mata itu? Atau lubang di kepalamu? Apa yang kau lihat dalam pertempuran itu? Kakinya panas. Tidak, itu tidak panas. Hati Sanji terbakar jauh lebih panas. Ya, dari SBS ini, Eiichiro Oda seperti mengelak dari pertanyaan para fansnya. Yang mana setelah kita membaca chapter pertarungan Sanji melawan Queen, kita diberitahu bahwa Sanji memang termasuk dari anak-anak yang genetiknya diubah. Dan sepertinya tanda bahwa seseorang mengalami perubahan genetik adalah dengan alis yang melengkung seperti pada anak-anak Sanji. Yang mana konsep alis melengkung seperti milik Sanji ini merupakan hal yang sama dengan pola yang biasanya ada pada buah setan. Entah itu buah setan Gomu Gomu no Mi atau buah setan yang lain, mereka memiliki pola yang melengkung seperti itu. Bahkan dalam chapter terbaru, setelah Luffy membangkitkan Gear 5 miliknya, mengalami awakening dan berubah menjadi Nika, alis Luffy berubah menjadi tebal dan melengkung seperti milik Sanji. Jadi sesuatu yang melengkung seperti ini bisa diisyaratkan sebagai hal yang berbau buah setan atau perubahan genetik. Dan dalam Jolly Roger milik bajak laut Roger,
Eiichiro Oda menggambar kumis milik Roger dengan melengkung seperti ini. Ya, lengkungan ini mirip seperti dalam pola buah setan. Dan faktanya, dalam dunia nyata, kumis Goldie Roger tidak melengkung seperti dalam Jolly Rogernya. Kumis Roger terlihat biasa saja. Jadi ini memunculkan kemungkinan bahwa Goldie Roger adalah pemakan buah setan. Roger pemakan Hito-Hitonomi model Nika. Setelah beratus-ratus tahun berjalan, hanya ada satu bajak laut yang akhirnya bisa mencapai pulau terakhir atau pulau Laftel, yakni mereka adalah para bajak laut Roger. Ketika bajak laut Roger sampai di pulau tersebut, mereka hanya bisa tertawa dan dikatakan oleh Rayleigh bahwa bajak laut Roger terlalu terburu-buru. Dan dari kondisi yang kita ambil pada perjalanan Roger, di era Roger Poseidon belum dilahirkan, jadi sudah jelas bahwa mereka terlalu terburu-buru. Namun bagaimana jika ada hal lain yang membuat mereka tidak bisa mengambil tindakan meskipun mereka telah sampai ke Pulau Laftel, yakni buah setan dari Gomu Gomu no Mi yang dimakan oleh Roger itu sendiri belum mengalami awakening atau kebangkitan. Roger gagal dalam membangkitkan buah setan Hito-Hitonomi model Nika. Ya mungkin karena hal ini jugalah Kaido begitu mengetahui tentang Joy Boy atau kekuatan karet mengenai Monkey D. Luffy. Tepatnya ketika Luffy dikalahkan yang kedua kali di atap Onigashima, Kaido mengatakan bahwa Luffy juga tidak bisa menjadi Joy Boy. Di sini Kaido menyelipkan kata juga, yang artinya ada orang lain sebelum Luffy yang pernah dianggap oleh Kaido sebagai sosok Joy Boy. Yang mungkin salah satu sosok yang Kaido anggap sebagai Joy Boy adalah Goldie Roger. Jika kita menarik ke belakang, Kaido sendiri mengetahui banyak hal, terutama mengenai Joy Boy. Dan meskipun ini belum resmi, namun setelah kita mengetahui bahwa Gear-5 milik Luffy membawa Luffy pada kebahagiaan yang membuat Luffy tertawa terbahak-bahak, ada kemungkinan bahwa upaya yang sebenarnya dilakukan Kaido dalam membuat buah setan Smile bukan hanya untuk mengembangkan pasukannya menjadi pasukan hewan buas, melainkan untuk menciptakan buah setan Hito-Hitonomi model Nika, yakni buah setan bertipe Zoan yang membawa kebahagiaan untuk di sekitarnya. Tambahan, mungkin ini juga alasan mengapa Roger yang sakit-sakitan ini bisa seimbang melawan bajak laut Shirohige. Padahal Shirohige saat itu masih dalam kondisi prima yang masih belum sakit-sakitan dan sudah memiliki kekuatan Gura-Gura no Mi. Mungkin hal ini terjadi karena Roger bisa mengcounter kekuatan gempa milik Shirohige ini, mengingat karet adalah counter alami dari gempa. Sehingga karena itulah Roger bisa seimbang melawan Shirohige. Hoho. Dan ya, persepsi Shanks tentang Luffy mirip dengan kaptennya juga sampai sekarang masih ambigu. Kita masih belum mengetahui sisi manakah yang Shanks anggap Luffy mirip dengan kaptennya. Apakah dari perkataannya yang sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Eiichiro Oda, atau karena Luffy yang berhasil atau bisa memakan buah setan Gomu Gomu. Mengingat buah setan Gomu Gomu memiliki pemikirannya sendiri, jadi ada kemungkinan bahwa buah ini bisa saja mengelak jika akan dimakan. Atau apakah dari sikap Luffy yang mungkin mirip seperti Goldie Roger? Ya, ini semua masih ambigu. Ditambah dengan bajak laut Shanks yang repot-repot untuk mencuri buah Gomu Gomu dari kapal pengawalan pemerintah dunia, menunjukkan bahwa bajak laut Shanks mengetahui betapa pentingnya buah setan ini. Dan sepertinya alasan kenapa Shanks tahu betapa pentingnya buah ini adalah karena dulu sang pemilik sebelumnya dari buah Gomu Gomu adalah Goldie Roger itu sendiri. Lalu jika ada nakama yang bertanya, Min, jika Roger memakan buah setan Gomu Gomu, artinya tubuhnya elastis mirip seperti Luffy. Lalu kenapa ketika orang-orang melihat tubuh Luffy melar, tidak membuat orang-orang teringat akan sosok Roger? Mungkin kasus yang sama terjadi pada topi jerami. Dulu Roger pernah mengenakan topi jerami, namun ketika Luffy atau Shanks mengenakan topi jerami, hal itu tidak mengingatkan mereka pada Goldie Roger. Hal yang sama terjadi pada Shanks. Shanks juga pernah mengenakan topi jerami dalam jangka waktu yang lama. Namun ketika Luffy berpetualang dengan topi jerami dari Shanks, hal itu tidak membuat orang-orang teringat akan sosok Shanks yang mengenakan topi jerami.
yang sepertinya baik Shanks maupun Roger terkenal akan hal yang lain, bukan karena topi jerami mereka, yang mungkin hal yang sama berlaku pada kekuatan Gomu Gomu no Mi di tangan Roger. Roger mungkin tidak terpaku pada kekuatan Gomu Gomu no Mi-nya, sehingga ia lebih terkenal di sisi yang lain. Dan mungkin karena ia tidak terlalu terpaku pada kekuatan Gomu Gomu no Mi-nya inilah yang membuat Roger tidak bisa membangkitkan kekuatan buah setannya. Satu hal lagi, selama perjalanan Roger selalu disebutkan bahwa ia terkena penyakit serius yang mengancam nyawanya. Umur Roger dikatakan tidak lama lagi, dan kita tahu bahwa salah satu teknik Luffy yang bernama Gear Second menukarkan performa dengan nyawa atau umur. Yang bisa jadi penyebab Roger terkena penyakit serius seperti itu adalah karena penggunaannya dalam menggunakan kekuatan Gomu Gomu no Mi. Mengingat Roger sendiri saat itu tidak kenal Ivankov yang bisa menukarkan umur seseorang dengan stamina. Dan sejauh cerita ini berjalan, tidak ada buah setan lain yang bisa menukarkan nyawa seseorang dengan performa kecuali Gomu Gomu no Mi. Buah setan milik Big Mom pun sebenarnya bisa memberikan kekuatan pada penggunanya. Namun harga yang harus ditukar dalam mekanisme kekuatan Soru Soru no Mi adalah jiwa, bukan nyawa atau umur seseorang. Jadi itulah teori kami mengenai Goldie Roger, sang pemilik Hito Hito no Mi model Nika sebelum Monkey D. Luffy. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.